Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Oke, oh ini ya Pak, bagus semangatnya ya. Alhamdulillah baik. Kita hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Vicky tolong pimpin doa hari ini ya. Marilah teman-teman dan guru yang mulai belajar pada pagi hari ini ada baik kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing berdoa dulu. Kita masuk sekali. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian ya. Adinda? Oke. Akila? Cahya? Gresiva? Hadir. Vicky? Mahira? Hadir. Meliani? Hadir Bu. Muhammad Kelvin? Sakit. Sakit ya. Sudah berapa hari sakitnya? 3 Hari. Nanti kalian kalau bisa besok ya bawa ibuan tangan ya biar ada luka semestinya. Iya Bu. Oke, Nabila? Hadir. Nadira? Hadir. Putri? Reka? Sakina? Hadir. Satrio? Izin. Siti Rabiatul? Hadir. Vika? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Insyaallah siap. Belajar kita ini hanya olah pernapasan ya, karena biasanya masih ada beban-beban, misalnya ada permasalahan di rumah ataupun banyak tugas. Jadi sebelum belajar kita olah pernapasan. Ibu mau badannya agak sedikit, ya, agak sedikit. Nah, jadi apa-apa untuk tarik nafas dan buang nafas ya. Oke. Kita mulai. Tarik nafas kalian, tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan. Kita ulang lagi ya, 1 kali. Tarik nafas kalian, tahan sebentar, hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang kalian rasakan setelah mengatur pernapasan tadi, itu namanya kesadaran sosial emosional ya, KSE ya, yaitu kesadaran sosial emosional. Jadi kita menghirup nafas, kita merasakan syukur pada Tuhan bahwasanya kita hari ini masih diberikan kehidupan, bisa bernafas dengan leluasa seperti itu ya. Apa yang kalian rasakan setelah sudah lega? Apalagi saya lega? Ya, ketenangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Kita minggu kemarin belajar tentang prinsip ekonomi. Siapa yang masih ingat tentang prinsip ekonomi? Silakan angkat tangan. Ya, Bagas? Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, benar ya. Jadi dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Baiklah, berhubung sudah bisa materi sebelumnya, kita lanjut materi hari ini tentang permasalahan pokok ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi permasalahan pokok ekonomi, kalian pasti pernah belajar apa-apa saja kegiatan ekonomi ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja kegiatan ekonomi? Biasanya kegiatan ekonomi itu ada 3 biasanya. Oke, apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi.
Oke, pintar sekali ya. Bagus ya. Jadi calon pemimpin di masa depan ya dengan kecerdasannya. Calon iman yang baik ya. Oke, perhatikan ke PPT. Sekarang kita belajar tentang permasalahan pokok ekonomi. Di situ permasalahan pokok ekonomi terbagi dua ya. Yang pertama dia ada permasalahan pokok ekonomi klasik. Ya. Nah, permasalahan pokok ekonomi klasik ini ada 3 yang bilangin sama si Reka tadi ya. Jadi ada permasalahan pokok ekonomi klasik ini ada produksi, ya ini produksi, dilihat tampilannya. Jadi pada kegiatan produksi ini terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output ya. Kenapa dia dibilang permasalahan ini? Karena pada saat kegiatan produksi dia ada permasalahan input, proses, dan peningkatan hasil output. Selanjutnya ada permasalahan pokok ekonomi klasik di bidang distribusi ya. Jadi walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Misalnya kita terjadi PPKM seperti ini ya. Jadi kan ditutup perbatasan wilayah ya. Walaupun barangnya tersedia, tapi kan kita tidak bisa masuk ke daerah yang dituju itu ya, yang untuk didistribusikan itu. Jadi itu permasalahan pokok di ekonomi klasik untuk distribusi. Nah, ini untuk yang selanjutnya, permasalahan pokok ekonomi klasik selanjutnya ada konsumsi, yaitu suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi ingetin untuk permasalahan pokok ekonomi klasik ini ada 3 ya. Dia permasalahan di produksi, distribusi, sama konsumsi. Kita lanjut ke permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi modern ini ada what ini ya, what, how, for whom. Jadi what itu apa dan berapa yang diproduksi. Jadi what itu ya. Terus bagaimana cara memproduksinya itu how. Terus untuk siapa diproduksi itu for whom ya. Ingetin. Jadi what, how, dan for whom. Nah ini. Untuk yang barang apa dan berapa jumlah barang yang diproduksi atau what. Jadi karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi ya. Terus sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan setelah ditentukan apa yang akan diproduksi. Kemudian diputuskan berapa jumlah barang yang harus diproduksi sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi di sini tidak semua yang barang itu harus diproduksi ya. Jadi kita lihat saja kebutuhan masyarakat itu kira-kira apa yang akan dibutuhkannya. Jadi itulah yang akan kita produksi ya. Terus lanjut ke how, bagaimana cara produksi. Masalah dalam ini adalah pertama teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Misalnya berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Terus bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil dan berdaya guna. Jadi hal ini bagaimana cara produksinya itu ya agar berdaya guna ya dan berhasil. Dengan memperkirakan berapa jumlah tenaga kerjanya untuk produksi itu, terus juga jenis mesinnya bagaimana biar hasilnya maksimal ya. Terus bahan mentah apa yang akan digunakan dalam produksi ya. Jadi di sini bagaimana cara kita memproduksi barang. Terus selanjutnya ada untuk siapa diproduksi, for whom. Nah, jadi di sini ada siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan atau kelompok tersebut di masyarakat. Jadi setelah kita memproduksi barang, kita identifikasi dulu untuk siapa barang tersebut dikonsumsi ya. Apakah misalnya kalau misalnya
pendapatan mungkin kalangan menengah ke atas ya, misalnya itu ya, kalau produk kita, ataupun kalangan menengah ke bawah. Jadi kita tentukan juga untuk pendistribusian itu, untuk siapa barang yang kita buat ini ya. Nah, ingat ketiga masalah di atas, what, how, dan for whom bersifat fundamental dan saling berhubungan satu dan lain. Jadi setiap negara mengalami masalah tersebut, namun tidak semua perekonomian memecahkannya dengan cara yang sama. Kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang permasalahan pokok ekonomi klasik, produksi konsumsi sama distribusi, dan permasalahan pokok ekonomi modern, what, how, sama for whom. Ada nggak yang mau bertanya? Sampai di sini belum ada. Mengerti ya? Jadi kalau mengerti, kalian bisa melihat LKPD ya. Melihat LKPD yang telah Ibu bagikan. Di situ kita kerja kelompok ya. Nanti Ibu bagikan kelompoknya. Nanti bagikan kelompoknya. Jadi pembelajaran hari ini, kompetensi dasar adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang untuk indikator pencapaian kompetensinya, kita mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik, produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi modern, apa, bagaimana, dan untuk siapa. Yang tadi ya, what, how, dan for whom. Ya, untuk siapa barang diproduksi. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dengan cara IPK-nya menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Jadi, dengan menggunakan model discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik itu diharapkan dapat memahami permasalahan pokok ekonomi klasik ya, produksi, distribusi, konsumsi, dan permasalahan pokok ekonomi modern, apa, bagaimana, dan untuk apa, atau what, how, dan for whom. Terus juga yang keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya. Peserta didik ini diharapkan karakternya memiliki rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dalam proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan berpikir kritis. Nah, di sini Ibu bagi dulu kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok pertama bisa Adinda, Akila, Raska. Oh, ini aja yang dekat. Kita bagi berbaris saja ya. Berbaris, tapi tetap jaga jarak ya. Bisa dibuat kelompok kecil. Iya, silakan. Ini dia bagiannya. Untuk bagas, silakan.
berdua, ini berdua ya. Raga sama Winky satu kelompok. Beda kelompok ini. Ya. Mencari tentang permasalahan kelompok ekonomi praktik yang bagian produksi ya. Yang kelompok dua, Raga di sini posisinya. Mencari permasalahan kelompok ekonomi praktik yang yang kelompok tiga yang ini yang kelompok selanjutnya berarti permasalahan ekonomi modern ya, modern dan apa yang akan diproduksi ya, uang. Yang ini permasalahan ekonomi modern tentang ya tahu ya dari bagaimana produksinya. Dan ini yang terakhir tentang iya masalah untuk siapa yang perlu kelompok belum ngisi perut. materi yang didiskusikan.
Nabila dari sebagai anggota. Perkenalkan saya sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang membuat informasi tentang permasalahan ekonomi klasik dari sudut pandang distribusi. Pertama, masalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta seluruh distribusi apa yang digunakan, misalnya melalui distributor akhir atau salinan dari. Yang kedua, kegiatan yang termasuk distribusi diantaranya pengemasan produk dapat sampai ke konsumen, apakah jalur distribusi yang tepat agar produk sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya, apakah barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya, dan apakah barang dan jasa dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang benar. Kemudian itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, yang mau bertanya dipersilakan. Dari kelompok lain untuk permasalahan ekonomi klasik yang distribusi. Ingin bertanya, coba sebutkan contoh dari distribusi. Oke, silakan. Saya Siti Zairan sebagai anggota kelompok akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan dari kelompok ini. 1. Contoh kegiatan distribusi antaranya kemasan, penyajian atau pemisahan, pelepakan, penyimpanan atau pergudangan, pengangkutan, dan sebagainya. Oke, apakah dimengerti? Apakah ada yang masih mau bertanya? Kelompok lain ada yang masih ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah paling akhir. Kelompok lain ada yang mau tampil? Iya, silakan Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi tentang permasalahan kami, yaitu mengumpulkan informasi tentang permasalahan ekonomi klasik dari sudut pandang konsumsi. Perkenalkan, nama saya Reka Baguswati sebagai moderator. Kenalkan nama saya Dewi Sulaiman. Baiklah, pengertian konsumsi akan dibacakan oleh Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang yang dihasilkan produsen. Konsumsi, masalah konsumsi adalah persoalan kebutuhan selera serta daya konsumen. Beberapa contoh tentang permasalahan ekonomi klasik dari sudut pandang konsumsi antara lain: 1. Setelah barang sampai ke konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah produk tersebut dapat diterima. Yang menjadi pertimbangan contohnya yaitu apakah sudah sesuai dengan keinginan konsumen dan apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan kemampuan konsumen. Baiklah, untuk permasalahan yang kedua yaitu setelah barang dan jasa sampai di konsumen, apakah barang tersebut akan dipresentasi dari identifikasi permasalahan dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, siapa yang ingin bertanya tentang permasalahan ekonomi klasik kajian konsumsi ya, tentang konsumsi. Silakan yang ingin bertanya dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Kelompok 3. Kelompok lain? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih Bagas dan Vicky. Silakan diberikan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berhubung pelajaran kita hari ini sudah habis waktunya. Jadi kita simpulkan dulu untuk hari ini.
Iya, masalah pokok ekonomi yang terbagi dari klasik dan masalah modern. Apa saja permasalahan pokok ekonomi klasik? Korupsi, dan konsumsi. Kalau untuk yang permasalahan pokok ekonomi modern? Kalau misalnya bahasa Inggrisnya? Oke, kita semua apa perasaan kalian pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke sistem ekonomi ya. Jadi ini kan kita tentang belajar tentang permasalahan pokok ekonomi, sistem permasalahan pokok ekonomi, nanti dilanjutkan sistem ekonomi. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu mau memberikan kata-kata motivasi untuk kalian. Jadi gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin ya. Gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Dengan apa? Dengan kerja keras dan rajin belajar. Apabila kalian terjatuh, kalian tetap terjatuh di antara bintang-bintang. Jadi tetap semangat ya. Oke. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Hai.